setulus-tulusnya kepada Bapak Sumardi, Sarjana Pendidikan, selaku Kepala Sekolah SD Karanggayam yang tahun ini merupakan sekolah penggerak yang ada di Kapanewon Pleret. Terima kasih yang setulus-tulusnya Pak Mardi telah berkenan meluangkan waktunya pada kesempatan ini untuk saya wawancarai tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Mohon izin terlebih dahulu Bapak untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih Bu Lina yang sudah hadir untuk bisa berdiskusi nih. Kalau saya berdiskusi di sini, saya Sumardi dari Kepala Sekolah SD Karanggayam Pleret. Alhamdulillah untuk tahun ini dan 2 tahun ke depan kami sebagai salah satu dari sasaran program Sekolah Penggerak Angkatan 3 di Kabupaten Bantul, dan mohon izin juga saya secara pribadi juga adalah lulusan dari Guru Penggerak di Angkatan 3 untuk informasi terkait dengan saya. Berarti beruntung sekali ya Bapak. Hari ini saya akan memperoleh banyak ilmu tentang cara pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari Bapak yang dulu merupakan lulusan Guru Penggerak Angkatan 3 yang saat ini menjabat sebagai Kepala Sekolah dari Sekolah Penggerak yang ada di Kapanewon Pleret. Ya, mampu saya untuk Ya. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik. Kalau selama ini yang saya lakukan ini adalah tentunya ketika suatu kasus, adanya kasus itu berarti kami akan menganalisis dulu, mencari informasi sebanyak-banyaknya dulu tentang kasus tersebut, baru nanti di situ kita ketika akan mengambil keputusan ini masuk yang mana sih sebenarnya, dan nanti untuk pengambilan keputusan kalau itu dampaknya besar pasti kami akan melibatkan beberapa orang yang kami anggap memang mampu untuk kita ajak diskusi untuk penyelesaian masalah ini dan juga pihak yang terkait, dan juga nanti tentunya ketika kita harus mengambil keputusan juga kita tentukan ini nanti untuk hasil keputusannya nanti tentunya yang memberikan dampak yang manfaat yang besar tapi juga resiko paling kecil. Ya baik. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi gini, kalau untuk selama ini yang kami lakukan tentunya itu tadi, jadi kita harus menganalisis dulu, terus nanti baru di kalau kasusnya perlu tergantung dulu. Kalau kasusnya itu memang kasus kecil, kita bisa selesaikan itu secara cepat, tentunya dengan melihat fakta-fakta yang ada ataupun juga melihat menganalisis permasalahannya. Kalau itu istilahnya dampaknya tidak terlalu besar, kita bisa selesaikan secepatnya, tentunya dengan berorientasi pada hasil yang istilahnya nanti itu tidak merugikan mana. Tapi kalau memang itu nanti berdampak besar dan melibatkan banyak orang, ya itu tadi kita harus analisis dulu, kita libatkan beberapa orang untuk kita minta diskusi agar karena kita punya batasan ketika kita melihat suatu permasalahan itu. Ya kalau orang mungkin blank zone lah, jadi yang kita nggak tahu, nah kita butuh orang lain untuk bisa menjadikan spion untuk itu. Nah untuk selanjutnya baru nanti kita tentukan ini nanti yang paling baik yang harus kita ambil solusinya yang bagaimana nih, tentang tentunya kalau untuk orientasinya ya kita didasarkan pada peraturan yang ada dan juga mempertimbangkan dari kebijaksanaan. Jadi memang tidak semua hal itu bisa diselesaikan berdasarkan pada aturan, karena ada kalanya ini berdasarkan aturan tidak salah juga, tetapi ini juga tidak bisa dibenarkan kan begitu. Bisa juga di situ di aturan ini sebenarnya salah, tetapi
ini karena beberapa alasan ini juga nanti menjadikan dilema juga, ini akan kita kategorikan menjadi salah atau tidak. Nah, kalau memang nanti ini sudah kita bisa analisis dan juga kita dapatkan informasi fakta-fakta yang banyak itu, dan nanti baru nanti kita akan cari solusi yang paling tepat untuk ini bagaimana. Ya, baik. Jadi dianalisis dulu ya Bapak ya, sehingga bisa dicarikan solusi yang paling tepat. Baik. Kemudian kita lanjutkan untuk pertanyaan yang ketiga ya Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Kalau sifatnya yang permasalahan kecil atau pengambilan keputusan kecil, saya hanya akan menganalisis, terus mencari informasi, terus langsung bisa diputuskan. Keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang nanti ini memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya dan resiko kecil-kecilnya. Terus juga nanti keputusan yang kita ambil ini memiliki kebermanfaatan mungkin yang lebih banyak kepada orang lain atau hanya satu individu. Terus juga nanti tidak ada masalah lanjutan gitu. Nah, tapi kalau untuk yang permasalahan itu cukup besar ya, maksudnya melibatkan banyak orang dan nanti ini berdampak pada ya istilahnya cukup panjang lah, dampak jangka panjang gitu. Nah itu kalau saya memang tahapannya mungkin hampir sama. Kami akan cari informasi sebanyak-banyaknya, termasuk juga nanti di situ mendengarkan beberapa masukan, berdiskusi dengan teman-teman yang kita anggap di sini mampu untuk berkaitan dengan permasalahan ini, memberi kebijaksanaan, dan baru nanti kita akan carikan solusi yang terbaik. Ya. Gitu tadi. Jadi langkah-langkahnya disesuaikan dengan kasusnya, disesuaikan dengan kasusnya, yang jelas dengan melibatkan berbagai pihak yang ada di sekolah maupun stakeholder yang ada. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal-hal yang efektif tentunya dengan meminta masukan, saran, dengan berdiskusi dengan teman-teman yang ya teman sejawat dan yang kita memang anggap mampu khususnya untuk senior kita itu. Jadi kita bisa istilahnya bertukar pikiran, karena pada prinsipnya gini, saya seorang manusia yang memiliki sudut pandang yang terbatas, sehingga kita perlu orang lain untuk memberikan masukan, memberikan saran, di mana mungkin itu di luar dari kemampuan kita memandang itu, gitu. Karena di setiap orang itu kan ketika ada satu masalah pasti ada sudut pandang yang berbeda. Nah, itu yang kita ambil untuk melengkapi. Jadi kalau memang saya nanti sudah, sebenarnya mungkin kita hasil analisis secara pribadi kita sudah ada. Tetapi ketika ada masukan, oh ternyata itu yang terlewat dari yang saya pikirkan. Nah, jadi yang saya anggap paling efektif adalah kalau ini ya kasusnya, kalau kasusnya memang ini kasus yang besar, ya ini harus tetap ada pertimbangan dari orang lain, gitu. Bukan berarti kita nggak punya keputusan secara langsung, tapi kita tidak gegabah dalam mengambil keputusan itu, gitu. Tapi kalau untuk sifatnya yang istilahnya ringan-ringan saja atau permasalahan kecil, itu bisa secara sendiri, tapi tentunya harus menganalisis dulu apa masalah. Luar biasa, bijaksana sekali Bapak. Selain mau mendengarkan dari sudut pandang orang lain yang tentunya terkadang berbeda dengan sudut pandang kita, yang tentunya itu adalah cara untuk mengambil keputusan yang terbaik dengan berbagai sudut pandang. Luar biasa Bapak. Kita lanjutkan pertanyaan yang selanjutnya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau untuk tantangannya gini, jadi namanya suatu keputusan dan itu bersinggungan dengan orang lain, itu pasti nanti ada yang istilahnya mau nggak mau pasti ada yang berbenturan. Jadi ada yang mungkin merasa dirugikan atau merasa itu tidak sesuai dengan harapannya. Nah, ini yang kadang menjadi dilema juga bagi kita sebagai seorang pengambil keputusan. Sedangkan kita dituntut untuk permasalahan ini harus
selesai. Permasalahan itu kan muncul ketika ada clashing antara suatu keinginan sama kenyataan, dimana juga nanti mungkin ada ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya gitu. Nah, jadi mau nggak mau tetap nanti yang jadi masalah pasti ada mungkin pihak-pihak yang istilahnya ya kurang terima atau istilahnya merasa terrugikan lah dari situ. Tapi kita yang jelas orientasinya adalah pada apa namanya keputusan yang harus kita ambil itu, bahwa dimana di situ memang kita harus ambil keputusan yang istilahnya memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan resiko sedikit-sedikitnya. Nah, resiko sedikit-sedikitnya itu pasti akan dimiliki oleh salah satu dari itu gitu. Tapi ya mau gimana lagi, karena kita nggak bisa mengambil keputusan yang semuanya pasti nanti apa namanya diuntungkan semua, itu kecil gitu. Ada di satu ketika pasti ini ada salah satu yang pasti nanti akan mungkin merasa tidak nyaman. Tapi ketika kita pahamkan bahwa memang mau nggak mau keputusan ini yang kita harus ambil dengan cara berdiskusi itu, kami rasa semuanya selama ini sih masih bisa menerima. Iya, jadi tantangan kita karena tidak semuanya itu keputusan itu bisa memuaskan semua pihak ya Pak ya. Jadi bagaimana cara kita nanti tetap menjalankan keputusan tersebut, karena keputusan yang kita ambil itu adalah keputusan yang ibaratnya berpihak pada siswa, atau ibaratnya kita tetap mengambil keputusan itu demi kepentingan yang terbaik, banyak kepentingan yang terbaik. Kita lanjutkan pertanyaan yang keenam. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Kalau saya tergantung kondisinya ya. Kalau memang itu permasalahan itu kecil dan skopnya lingkupnya kecil gitu, katakan mau individu dengan individu dan itu permasalahan yang istilahnya yang dirasa nggak terlalu berat, ya tentunya bisa selesaikan di waktu itu gitu. Tapi dengan tahapan memang harus kita analisis dulu latar belakang permasalahan ini seperti apa. Terus kita cari tahu dulu ini masalahnya kenapa dan seperti ini, baru nanti kita bisa putuskan dengan orientasi pada hasil bahwa ini ambil yang paling manfaatnya untuk semuanya lebih banyak dan resiko sebesar-besarnya. Tapi kalau memang itu nanti keputusan itu berdampak luas, termasuk mungkin berdampak pada masyarakat atau jangka panjang, saya biasanya tidak langsung ambil keputusan di waktu itu, karena saya punya prinsip gini, ketika kita itu dalam kondisi yang mungkin baru menghadapi masalah ini kan berarti mungkin pikiran yang mungkin panas ataupun juga masih apa ya istilahnya belum menap lah kalau orang Jawa itu. Saya biasanya akan ambil beberapa waktu dengan waktu itu juga di rentang waktu itu juga kita akan mencari informasi sebanyak-banyaknya dan juga berdiskusi gitu. Sehingga keputusan yang kita ambil itu dalam kondisi yang tenang dan juga sudah melibatkan ataupun juga sudah mendengar dari berbagai pihak. Tapi biasanya memang tidak akan lama, karena permasalahan itu kalau semakin lama nanti akan semakin berkembang jadi kan kayaknya kondisi di Indonesia secepatnya, tetapi tahapannya adalah ya dengan analisis berdasarkan fakta, berdasarkan istilahnya latar belakangnya apa, dan di situ nanti kita apa namanya diskusi dan untuk mengambil keputusan yang terbaik itu tadi. Berarti pada prinsipnya ketika ada permasalahan segera diselesaikan agar permasalahan tersebut tidak semakin panjang ataupun melebar seperti itu. Betul. Nah, ini Bapak untuk pertanyaan yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Oke, kalau untuk selama ini yang jelas kalau untuk yang terlibat dalam pengambilan keputusan yang memberikan hidayah bagi saya adalah tentunya teman-teman sejawat, khususnya untuk beliau-beliau yang istilahnya yang saya anggap mampu di bidangnya, khususnya seperti yang Bapak Ibu senior itu yang memberikan peran ketika saya ajak diskusi, baik istilahnya menganalisis ataupun juga mencari informasi
tentang apa latar belakang dan fakta-fakta dari permasalahan itu. Dan tentunya untuk mengambil sebuah keputusan itu kami memberikan masukan dan saran tentang bagaimana pendapat dari sudut pandang beliau-beliau, karena saya menyadari bahwa saya secara pribadi pasti punya keterbatasan sebagai manusia, dimana ketika melihat suatu itu tidak mungkin secara keseluruhan, bisa jadi apa yang saya lihat itu ada yang terlewat, sehingga harapannya dari teman-teman itu bisa melengkapi dari apa yang mungkin tidak pernah saya pikirkan atau saya bayangkan. Baik, jadi yang mempermudah kerjasama, kolaborasi dengan rekan sejawat, guru senior, juga dengan stakeholder yang ada di sekitar. Ya, baik. Untuk pertanyaan yang terakhir, Bapak, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan yang perlu kita lakukan, saya itu kita bilang menjadi dua. Jadi ketika sebelum mengambil keputusan dan sudah mengambil keputusan. Nah, untuk sebelum mengambil sebuah keputusan itu nanti yang paling saya ambil pelajaran adalah kita dalam nanti akan mengambil keputusan, kita harus cari dulu latar belakang masalah ataupun juga fakta-fakta yang ada. Karena bisa jadi suatu permasalahan itu tidak disengaja. Gitu. Nah, terus selain itu juga kita harus mendengarkan dari berbagai pihak yang ada sebagai masukan. Yaitu tadi, karena mungkin bisa jadi ada yang terlewat dari apa yang kita pikirkan dari sudut pandang kita. Ketika dari itu ada sudut pandang orang lain dan kita harus mau menerima, itu nanti akan menjadikan lengkap untuk nanti kita menjadikan dasar dalam mengambil keputusan. Jadi satu, cari informasi sebanyak-banyaknya dan membuka diri untuk masukan yang ada. Terus ketika di pengambilan keputusan, silakan nanti kita akan ambil keputusan yang memberikan manfaat sebanyak-banyaknya dan resiko sekecil-kecil. Yang kedua, silakan nanti ambil keputusan yang memberikan dampak yang lebih banyak pada orang banyak daripada yang hanya lebih sedikit. Sedangkan yang selanjutnya itu yang ketiga itu adalah mengambil suatu keputusan yang tidak ada masalah di belakang. Jadi suatu kebijaksanaan di mana ketika permasalahan itu selesai tanpa menimbulkan masalah yang baru, itu yang harus kita ambil. Jadi tiga hal itu yang kaitannya di pengambilan. Baik, kalau boleh saya simpulkan, berarti yang dapat kita pelajari dalam pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang Bapak sampaikan tadi, yang pertama, cari informasi, fakta yang akurat. Yang kedua, membuka diri terhadap masukan dari berbagai pihak. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan tentunya mengutamakan kepentingan orang banyak dan meminimalisir adanya keputusan yang menimbulkan masalah baru di esok hari. Seperti itu nih Pak, sungguh pembelajaran yang luar biasa bagi saya, khususnya untuk belajar hari ini. Saya mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Bapak Sumardi, Kepala Sekolah Penggerak yang ada di Kapanewon Pleret. Terima kasih ilmunya, sharing-sharingnya. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada saya mendapatkan pahala yang berlimpah dari Allah. Bapak Sumardi dimudahkan atas segala urusannya, diberikan segala kebaikan. Tentunya semakin maju untuk SD Karanggayam. Amin. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pekerjaan Ibu Kepala Sekolah Superwandi Sarjana Pendidikan yang telah dengan meluangkan waktunya untuk saya. Kemarin kita sudah sepakat untuk hari ini kita akan berwawancara di sini. Sebelumnya mohon Ibu berkenan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, saya Wandi, Kepala Sekolah SD Negeri Kauman yang bersama-sama menjalankan tugas dengan Bu Rina di sekolah dasar ini.
Ya, terima kasih Ibu untuk wawancara hari ini tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Yang pertama yang ingin saya tanyakan Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Memang agak sulit ya Bu Rina ya. Untuk yang dilema etika itu kan kayaknya semua bagus ya. Pengalaman saya di sini bersama dengan Bu Rina tentu saja itu kan kita amati dulu masalah yang ada, kemudian mencari masukan dari berbagai sumber, mungkin dari guru kelas atau yang bersentuhan langsung dengan masalah tersebut. Kita cari informasi dari sana. Iya. Ya. Terima kasih untuk yang selanjutnya. Ibu, pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Memang berat di perasaan ya Bu ya, berat di perasaan. Ya memang kalau seperti itu memang kayak semua berat, semua kayaknya benar. Ya dari yang tadi kita cari informasi tersebut, kemudian kita mencari info tambahan dari guru-guru senior, mungkin dari ketua komite dan sebagainya. Kemudian kita kembalikan ke peraturan yang ada. Ya, jadi bekerja sama dengan berbagai pihak yang ada di sekolah maupun komite untuk mencari mana yang paling benar yang sesuai dengan aturan seperti itu. Baik. Kita lanjutkan untuk yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkahnya ya sesuai kesepakatan yang ada di sekolah ini, peraturan yang ada di sekolah ini. Jadi tadi setelah kita cari tahu informasi dari masalah yang ada, kemudian mencari informasi tambahan dari guru-guru senior, dari ketua komite, mungkin kalau kita butuhkan dari pesuruh pun kita minta masukannya juga. Dan terakhir kita sesuaikan dengan aturan yang ada. Ya, luar biasa Ibu. Berarti semuanya dilibatkan. Semuanya baik dari pesuruh, guru senior dan seluruh warga termasuk stakeholder semua dilibatkan. Mungkin secara pengalaman kemarin dari wali murid pun kita minta kan, kita minta masukannya. Baik Bu. Untuk yang pertanyaan keempat, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dengan pengambilan keputusan tersebut kita ambil dengan rapat sekolah bersama. Dari informasi yang sudah kita kumpulkan, kita rapat dengan anggota dewan sekolah, guru, kita ambil keputusan yang terbaik. Ya, berarti yang efektif adalah dengan melalui musyawarah, melalui mufakat, rapat bersama Ibu, bersama dengan seluruh guru maupun dengan komite dan dewan sekolah seperti itu. Meskipun di rapat itu juga pasti ada pro dan kontra, itu pasti ada, tetapi kita ambil yang sisi negatifnya lebih minim, meminimal. Ya. Baik Ibu. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan kelima, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang menantang Ibu? Ya,
memang kemarin kita ada masalah ya Bu Rina ya. Sebagai contoh kita memprogramkan semi-mapel untuk kelas 5-6 dan kita akui program tersebut tidak bisa berjalan karena apa? Ada beberapa guru yang belum menyadari pentingnya program tersebut bagi anak. Nah, itu tantangan bagi saya, bagi kita untuk memberikan pengertian pada guru-guru tersebut. Itu yang terberat. Iya. Berarti selalu ada tantangan yang kemudian besoknya kita tetap harus memperjuangkan gitu. Iya. Baik. Untuk yang selanjutnya, pertanyaan ke-6, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Saya kira kalau jadwal tidak, Bu Rina. Jadi kita begitu ada masalah, kita langsung tangani dengan cara yang seperti tadi. Iya. Jadi tidak menunggu kalau sekarang ada masalah besok bulan ini aja, tidak. Begitu ada masalah, kita gerak cepat, kita tangani. Dulu kita ada ya dari wali murid itu yang sampai ke dinas itu kan langsung hari libur pun kita bergerak itu. Oh iya, berarti sesegera mungkin untuk segera menyelesaikan masalah tersebut sehingga masalah tersebut segera terselesaikan dan tidak berkepanjangan ya Bu. Benar, iya. Baik. Untuk yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Iya, ada Bu. Guru senior tentu saja yang bisa kita percaya, dan kalau seorang kepala sekolah harus berpikir sendiri itu saya kira di samping sisi negatifnya banyak, berat bagi kepala sekolah, di samping itu juga tidak memberi kesempatan yang lain untuk ikut menanggung sekolah ini. Bisa dicontoh ini Bu. Iya, sangat menginspirasi. Jadi dalam sebuah lembaga sangat diperlukan kerjasama, kolaborasi untuk penyelesaian masalah maupun untuk memajukan sekolah. Iya. Yang terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan keputusan dilema etika? Perlunya kerjasama dengan stakeholder yang ada. Ya, pembelajarannya itu. Jadi kita tidak boleh meninggalkan satupun dari stakeholder yang ada. Bukannya kita transparan ke semua masalah, tetapi kita lihat urgen dari masalah itu seberapa jauh, kemudian kita berbagi masalah tersebut dengan seluruh unsur yang ada di sekolah ini. Kalau dirasa perlu, saya misalnya harus ke atasan, ke pengawas, akan saya lakukan. Jadi saya tidak mau untuk menanggung sendiri. Iya, supaya penyelesaian masalah tersebut dapat teratasi dengan baik. Intinya supaya lingkungan di sini nyaman, titik beratnya adalah ke anak-anak. Oh iya. Jadi kalau boleh saya simpulkan dari keterangan Ibu tadi bahwa semua keputusan yang diambil dalam dilema etika itu yang utama adalah mengutamakan kepentingan anak dari sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal seperti itu. Dan yang utama dalam memajukan sekolah, kita sangat membutuhkan kolaborasi dengan berbagai pihak dan tidak boleh meninggalkan satu unsur apapun. Betul sekali. Ibu, terima kasih atas waktunya. Wawancara hari ini sangat bermanfaat, terutama bagi saya. Terima kasih sekali lagi. Semoga
sekolah kita SD Negeri Kauman semakin maju gitu. Amin, amin. Kita kerjasama terus Oke. untuk memajukan sekolah ini. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi